Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan semua bisa bergotong royong membangun negara sesuai dengan inisiatifnya masing-masing. Soal pembentukan Dewan Kolonel asal sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan. Bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara melalui inisiatifnya masing-masing, selama itu sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum bahwa semuanya harus bergerak ke bawah, turun ke lapangan untuk bergotong royong bersama rakyat menjalankan semua program-program yang bermanfaat bagi rakyat. Setelah Dewan Kolonel yang dibesut para loyalis Puan Maharani di DPR, kini muncul tandingan Dewan Kopral yang digagas oleh loyalis Ganjar Pranowo GP Mania. Apakah munculnya Dewan Kolonel dan Dewan Kopral menjadi tanda memanasnya kontestasi pencapresan 2024 antara Puan dan Ganjar? Sudah bergabung analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Selamat petang Pak Adi, terima kasih waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Cynthia. Ya Pak Adi, kalau Anda melihatnya apakah ini pembentukan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral sebagai bentuk pertarungan antara Ganjar dan Puan? Ya, ini sangat jelas ya, sebagai bentuk perang terbuka justru, bukan hanya sebatas pertarungan biasa antara loyalis dan pendukung Puan Maharani dengan loyalis dan pendukung Ganjar Pranowo. Jadi Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini kan merepresentasikan basis politik yang beda-beda. Kalau Dewan Kolonel ini kan mayoritas adalah elit-elit PDIP yang saat ini menjadi singa Senayan yang mencoba untuk mengkoordinasi bagaimana meningkatkan elektabilitas, popularitas, dan penerimaan terhadap Puan Maharani di level publik. Itu sah pada level itu. Sementara pada saat yang bersamaan, relawan Ganjar tentu tidak mau tinggal diam, di mana mereka membentuk kopral yang disebut dengan semacam relawan yang berbasiskan rakyat jelata. Itu kan seakan-akan sebagai sebuah antitesa sekaligus bernada satir gitu, bahwa kalau Mbak Puan didukung para elit PDIP, maka Ganjar Pranowo didukung oleh para rakyat-rakyat biasa yang berbasiskan petani dan nelayan, kata Noel tadi, sebagai upaya untuk representasi politik bahwa Ganjar pada level grassroots itu relatif muncul dan diterima ketimbang Mbak Puan misalnya. Ini kan sebenarnya adu persepsi dan adu argumen bagaimana mempengaruhi suara-suara dan opini publik yang akan berkembang ke depan. Padahal kalau sama jujur misalnya pada level partai tentu yang dinilai punya tiket pencapresan tentu adalah Puan Maharani. The one and only adalah sebagai sosok yang dinilai mewarisi terah politik Soekarno dan Mbak Megawati tentu saja. Tapi kan ketika bicara tentang apakah PDIP akan memenangkan pertarungan Pilpres, kalau mengusung Puan Maharani tentu butuh kalkulasi politik yang matang. Pada level inilah saya kira kemudian maka Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini saling saut-sautan sebenarnya sebagai penegas bahwa sekalipun Mbak Puan didukung oleh mayoritas elit PDIP, tapi pada saat yang bersamaan Ganjar Pranowo didukung oleh para relawan-relawan yang diklaim oleh Noel itu berjejaring sebagai tempat. Iya, Pak Adi, dengan adanya Dewan Kolonel dan juga Dewan Kopral ini, apakah ini juga mengartikan bahwa ada adu kuat antara mereka yang mendukung Ganjar Pranowo dan juga mereka yang mendukung Puan Maharani? Tentu ini adu-adu kuat, kan saat ini kan memang teman-teman elit PDIP 100% berkampanye, bagaimana terus meningkatkan daya terima, adaptasi, popularitas, dan elektabilitas Puan di level publik. Itu tidak bisa dipungkiri, itu sebagai sebuah ikhtiar politik ya. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa melihat bagaimana para relawan Ganjar ini kan berjejaring. Hampir tiap kita melihat deklarasi gitu ya, dari kalangan emak-emak, ada ustadz, dari ulama, entah itu dari mana relawannya. Tapi yang jelas bahwa penerimaan publik terhadap Ganjar Pranowo itu kan berdenyut di mana-mana. Minimal itu yang terekam dan direcord pada level media dan publik secara umum. Ya. Makanya ini yang saya kira memang soal bagaimana pertarungan politik ke depan. Karena Dewan Kolonel ini kan relatifly jalan yang harus ditempuh kan juga lumayan serius. Misalnya pertama mereka harus bekerja bahwa suara PDIP yang 20% itu bisa dikonversi menjadi suara Puan yang elektabilitasnya tidak signifikan. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Yang kedua misalnya adalah bagaimana suara Mbak Puan Maharani bisa keluar dari basis-basis memilih PDIP. Karena
kalau hanya bermodalkan basis suara PDIP tentu agak rumit bisa memenangkan pemilu untuk yang ketiga kalinya. Ya, Dengar-dengar eh, itu ingin Pak Adi, hat-trick. kalau Anda menganalisanya seperti apa? Karena disebut Megawati juga sempat kaget ketika ada bentukan Dewan Kolonel. Dan bisa jadi arahan hari ini itu berkaitan dengan pembentukan Dewan Kolonel yang dibalas dengan pembentukan Dewan Kopral. Anda menganalisanya seperti apa? Ya saya kira PDIP itu adalah partai yang cukup apa namanya memegang teguh di mana ketua umum di atas segala-galanya. Itu artinya apa? Soal pencapresan tidak boleh ada manuver-manuver politik yang di luar koordinasi ketua umum partai. Ya the one and only adalah Megawati sebagai veto player yang bisa menentukan, bisa memutuskan kemana kira-kira bandul capres itu harus dikonsolidasi. Dewan Kolonel sebenarnya secara tidak langsung ini menegaskan bahwa di internal PDIP secara terbuka sudah mulai mendukung dan memberikan totalitas kepada Puan Maharani untuk diusung. Hmm. Tentu tidak kondusif di internal karena ya, dalam tanda kutip ya, tidak kondusif di internal dalam tanda kutip karena sejauh ini Megawati Soekarno Putri rasa-rasanya belum memutuskan kepada siapa soal tiket pencapresan akan diberikan entah kepada Ganjar ataupun kepada Puan Puan Maharani. Maharani. Tapi Anda melihatnya seperti apa? Mana yang lebih kuat? Dewan Kolonel yang dibentuk oleh para elit atau Dewan Kopral yang justru akan mengumpulkan grassroots? Tergantung parameternya, Mbak Cynthia. Kalau mengacu pada pendukungnya Ganjar Pranowo tentu sangat rasional karena basis pemilihnya adalah basis pemilih yang didasarkan pada rakyat jelata ya. Dalam berbagai survei misalnya tingkat penerimaan publik dan elektabilitas Ganjar di atas rata-rata. Bahkan selalu memuncaki survei-survei bahwa Ganjarlah yang paling unggul sampai saat ini. Pada saat yang bersamaan kita juga harus tahu sekalipun tiket pencapresan di elit PDIP hampir bisa dipastikan ke Mbak Puan, tapi kan elektabilitas Mbak Puan nggak naik secara signifikan. Bagi saya adalah the end of the day-nya PDIP itu pastinya akan memilih kandidat capres yang pastinya dilihat memenangkan pertarungan politik di 2024. Bukan hanya sekedar ikut kontestasi tapi kalah. Makanya sampai sekarang sekalipun Mbak Puan diusung oleh mayoritas elit, tapi karena elektabilitasnya rendah tentu wait and see dulu. Mbak Puan diberikan ruang untuk melakukan konsolidasi kerja-kerja politik dengan para tim dan para elit-elit PDIP yang saat ini memang terbentuk dalam forum apa namanya kolonel itu. Ya. Sementara pada saat yang bersamaan sekalipun Mas Ganjar tidak didukung oleh mayoritas elit-elit PDIP, tapi ada para relawan yang solid dan pada saat yang bersamaan elektabilitasnya tinggi. Dua faktor yang menurut saya membuat Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentu terjebak pada satu dilema dan membutuhkan kontemplasi yang panjang. Tidak buru-buru, ojo kususu memutuskan kira-kira siapa yang harus diusung maju Pilpres. Karena kalau mau jujur sebenarnya Mbak Cynthia tinggal merem aja sebenarnya mengumumkan Mbak Puan sebagai kandidat capres. Ya dari berbagai variabel masuk. Mbak Puan adalah terah politik Soekarno, anaknya Mbak Mega. Tapi ya itu sekali lagi, tingkat penerimaan dan elektabilitas Mbak Puan kan tidak terlampau muncul secara signifikan. Maka dalam rentang setahun ke depan ini adalah uji coba kepada Mbak Puan apakah elektabilitas Pak dan Adi, tapi begini, jika memang ada dua pergerakan antara Dewan Kolonel dan juga Dewan Kopral, apakah ini akan mengubah cara pandang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri jika memang tujuannya ingin mendapatkan hat-trick pada pemilu 2024 nanti? Saya kira Mbak Mega akan mendengarkan berbagai aspek suara-suara yang muncul dari berbagai kalangan ya. Artinya kontemplasi politik sebelum memutuskan siapa yang akan maju, pasti banyak variabel dan unsur yang dipertimbangkan ya. Pertama, tentu Mbak Mega sebagai ketua umum partai, sebagai ibu kandung dari Puan Maharani tentu dilihat oleh publik nggak mungkin memberikan tiket kepada anaknya. Tapi kalau tidak realistis mengusung Mbak Puan, jika diusung Pilpres kalah dengan kandidat lain, tentu harus ada penerimaan yang cukup luar biasa. Terbuka misalnya pada kandidat lain, misalnya ada Mas Ganjar yang dalam beberapa simulasi memenangkan pertarungan gitu ya. Ya. Kecuali ke depan dalam rentang setahun setengah ini elektabilitas Mbak Puan relatif kompetitif misalnya 10%, 15% ataupun 20%, saya kira tidak ada kendala apapun bagi Mbak Mega untuk memutuskan Oke, Puan. Pak Adi singkat saja, jika Dewan Kolonel beranggotakan saat ini kurang lebih 12 orang dari 11 komisi di DPR RI dan Dewan Kopral berjumlahkan, kita nggak tahu seberapa banyak nanti grassroots yang akan bergabung. Kontes perjuangannya akan seperti apa nih antara keduanya? Apakah ini akan bisa menimbulkan perpecahan dalam tanda kutip?
Saya kira ini justru bagus dewan-dewan kolonel, dewan kopral ya, karena soliditas itu seringkali dimunculkan dari berbagai fiksi dan konflik yang ada di dalam. Kalau mau jujur kan sebenarnya head to head-nya ini antara eksternal dan internal. Di internal PDIP saya kira sampai saat ini tidak ada gejolak apapun Mbak Cynthia. Relatively mereka solid mendukung Puan Maharani. Tapi ingat bahwa Ganjar sebagai kader PDIP juga mendapatkan dukungan dari eksternal ya, yang berbasiskan relawan-relawan yang berbaring. Dan pada saat yang bersamaan, kalau kita melihat angka-angka statistik, memang mayoritas pemilih PDIP, 66% itu lebih condong memilih Ganjar Pranowo sebagai kandidat yang layak diusung untuk 2024. Ini adalah pertarungan bagaimana suara elit dengan suara-suara pemilih yang ada di PDIP. Itu tadi, dalam konteks inilah kita semua yang melihat ini dari jauh, tidak bisa memutuskan kira-kira siapa yang bisa ditebak secara hitam dan putih akan diusung oleh Mbak Mega. Ya, Anda menyebutnya tadi ada perang terbuka antara elit dan juga grassroots. Apakah Dewan Kolonel yang diinisiasi oleh legislator PDIP ini bisa mengunggulkan Puan Maharani jika lawannya adalah grassroots? Apalagi Pak Hasto juga menyebutkan bahwa pembentukan ini sebenarnya hanya guyonan saja. Singkat saja. Ya, tentu saja Dewan Kolonel ini kan PR terbesarnya adalah bagaimana mengkonversi suara PDIP yang 20% menjadi suara Puan. Ini kan butuh kerja yang serius Mbak Cynthia. Kan suara PDIP 20%. Kenapa yang kemudian pemilih PDIP itu tidak otomatis pilih Mbak Puan? Berarti di situ ada jarak psikologis yang mesti diterabas. Yang kedua, kalau PDIP serius ingin mengusung Puan sebagai kandidat Capres 2024, tentu yang dipikirkan bukan hanya merebut basis pemilih PDIP yang 20, tapi harus membesar ceruk-ceruk pemilih yang lainnya. Ganjar Pranowo sudah melampaui itu semua. Mayoritas pemilih PDIP lebih ke Ganjar, dan pada saat yang bersamaan banyak pemilih-pemilih di luar PDIP yang juga interest dan punya ketertarikan terhadap Ganjar Pranowo. Yes, everything can happen. Ya, kita nantikan nanti perkembangannya akan seperti apa. Terima kasih Adi Prayitno, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat petang Pak Adi.